Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Mufadal dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan membacakan teks seputar editorial yang berjudul Jangan Pertaruhkan Hak Peserta Didik. Yaitu pertama, pengenalan isu. Strukturnya itu pengenalan isu. Pengenalan isunya ya, di tengah pandemi COVID-19 sekalipun, pemerintah tetap berkewajiban memenuhi hak anak bangsa untuk memperoleh pendidikan. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh sembarangan membuka sekolah berdasarkan status wabah di suatu daerah. Kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, pada hari Jumat lalu mengizinkan sekolah yang berada di wilayah zona kuning untuk mengadakan pembelajaran luring atau tatap muka. Padahal sebelumnya Kemendikbud hanya mengizinkan sekolah zona hijau pada saat hijau saja untuk dibuka secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati, izin berdasarkan status wilayah tersebut bisa menjadi malapetaka. Sebab zona merah, orange, kuning, dan hijau bukanlah sekat yang ketat. Selama pergerakan penduduk antar zona wilayah masih bebas, maka semua zona tetap rawan tertular COVID-19. Izin pembelajaran tatap muka sebaiknya diberikan berdasarkan kesiapan dari masing-masing sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Tolak ukurnya tidak hanya dari ketersediaan fasilitas pencegah penularan saja. Sekolah juga harus memastikan semua guru, staf, murid, hingga orang tua siswa tidak memiliki riwayat interaksi dengan suspek yang terpapar virus. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Pengakuan Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa PJI atau pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi kurang efektif bukanlah hal yang mengada-ngada. Di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil, banyak murid yang tidak memakai smartphone dan tidak dapat mengakses internet. Tidak sedikit pula guru-guru yang belum siap mengajar dari jarak jauh. Pandemi COVID-19 memang telah memperlihatkan lagi betapa timpangannya infrastruktur Indonesia. Sebelumnya, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development pernah melansir data bahwa hanya 34% penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 juga mengungkap hasil yang serupa. Di Jawa, lebih dari 55,7% penduduk dapat mengakses internet. Sementara itu, Kalimantan baru 6,6% saja yang terhubung ke internet. Namun, semua fakta tersebut tidak menjadi alasan untuk memperlonggar izin pembukaan sekolah. Pada masa pandemi yang masih berkecambuk, pemerintah tidak boleh bertaruh dengan perluasan wilayah yang boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Kebijakan membuka sekolah di zona kuning tanpa menjamin keamanannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah Indonesia telah putus asa. Yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Pemerintah harus berusaha lebih keras untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi hambatan pembelajaran daring. Misalnya, dengan memberikan tunjangan dan fasilitas yang memadai untuk para guru dan murid yang kurang mampu. Dalam masa pandemi, peran guru yang menyelamatkan masa depan anak sama pentingnya dengan peran tenaga medis dalam menyelamatkan nyawa pasien. Sembari mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh, pemerintah juga sebaiknya mendorong keluarga sebagai salah satu tempat pendidikan utama. Pandemi telah memaksa orang tua untuk lebih lama berada di rumah bersama anak-anaknya. Ini adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengajak orang tua agar secara intensif membimbing anaknya sendiri. Kedua, kita lanjut pada bagian menjawab pertanyaan. Yang satu, berdasarkan paragraf teks editorial di atas, tema yang tepatnya adalah A. Kemanusiaan, B. Pendidikan, C. Sosial, D. Kebudayaan, dan E. Permasalahan ekonomi. Jawabannya adalah B. Pendidikan. Nomor 2, yaitu pertanyaan. Kalimat yang menyatakan fakta pada teks editorial di atas terdapat pada A. Kalimat pertama paragraf pertama, B. Kalimat ketiga paragraf pertama, C. Kalimat kedua paragraf kedua,
D. Kalimat ketiga paragraf kedua, dan E. Kalimat ketiga paragraf ketiga. Jawabannya adalah A. Kalimat pertama paragraf pertama. Pertanyaan ketiga, yaitu makna frasa solusi yang fleksibel adalah A. Solusi yang tepat, B. Solusi yang terbaik, C. Solusi yang termudah, D. Solusi yang adil, dan E. Solusi yang menguntungkan. Jawabannya adalah solusi yang termudah. Pertanyaan keempat, yaitu kalimat opini dalam teks tersebut terdapat pada A. Penyampaian isu, B. Penyampaian pendapat, C. Penegasan ulang, D. Penyampaian isu dan penegasan ulang, E. Penyampaian pendapat dan penyampaian isu. Jawabannya adalah B, yaitu pada penyampaian pendapat. Pertanyaan kelima, yaitu pemerintah telah putus asa. Sebutkan sinonim dari kata putus asa adalah A. Menyerah, B. Membiarkan, C. Tidak memperdulikan, D. Pantang menyerah, dan E. Menghiraukan saja. Jawabannya adalah A. Telah menyerah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.